Sweden, a deflection that wrong-footed Buffon. Sweden 1, Italy 0. It is the Swedes who have drawn first blood. Det skytes fra distanse, og så skårer Nord-Makedonia! Tarkovskij, og de går helt bananas her, nordmakedonerne! Og vi er i ferd med å få et fotballmirakel i Palermo! Ai, 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 2 minutter på overtid! Marco in front of him, Dedic with the cross! Oh, it's been squeezed in! Follow up, but look at that ball! Just begging for somebody to get on the end of it. Jack from Tahirovic scores in the eyes of Tabakovic. Right-footed, scores! It's another fine panel. Tahirovic scores! Bosnia-Herzegovina will play at the World Cup! Bayangkan Anda sedang duduk ya, menonton sebuah kekaisaran yang sangat megah runtuh secara perlahan. Runtuh berkeping-keping. Betul, tembok-temboknya retak, pilar-pilarnya patah. Maksud saya, ini Italia kan? Juara dunia 4 kali, raksasa sepak bola Eropa. Dan mereka, baru saja gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. 2018, 2022, dan sekarang secara mengejutkan 2026. Ya, dan kita di sini dalam sesi penelusuran kali ini tidak akan sekedar meratapi skor akhir atau nasib buruk kan. Kita mau membedah patologi dari keruntuhan sistemik ini berdasarkan laporan resmi FIGC, metrik seri A, sampai laporan investigasi ruang ganti. Mengapa sistem ini hancur total? Tepat. Karena kalau Anda melihat polanya, ini bukan lagi soal bola yang membentur tiang gawang. Ini kelumpuhan dari dalam. Gini, saya secara pragmatis sebenarnya melihat ini sebagai titik nadir yang justru diperlukan. Kadang Anda itu harus membiarkan hutan yang sakit terbakar habis agar pohon-pohon baru bisa tumbuh. Kegagalan ini memaksa semua data jelek keluar, kita jadi punya peta jalan untuk reformasi. Wah, saya menghargai optimisme Anda, tapi saya harus menolak narasi harapan palsu itu dari awal loh. Harapan palsu bagaimana? Datanya kan ada. Ya, datanya ada, tapi ini bukan sekedar hutan yang sakit. Ini tuh kerusakan budaya yang sudah mengakar sangat dalam. Sistem sepak bola Italia saat ini lebih mirip rumah kartu. Dan rumah kartu ini dikelola oleh petinggi yang lebih sibuk mengurus ego daripada memperbaiki fondasi. Memperbaikinya tidak akan semudah membaca tabel data lalu tiba-tiba besok menang. Oke. Mari kita buktikan. Sebelum kita menyerang birokrasi di kantor, kita bedah dulu apa yang terjadi di atas lapangan rumput ya. Apa yang salah dengan gaya main mereka? Laporan resmi FIGC memberikan data diagnostik yang sangat keras. Coba Anda pikirkan ini. Rata-rata kecepatan pergerakan bola di Serie A itu cuma 7,6 meter per detik. Angka yang sangat lamban ya untuk standar sepak bola modern elit saat ini? Sangat lamban. Sebagai perbandingan, di Liga Champions, bola itu bergerak di angka 10,4 meter per detik. Perbedaannya masif loh. Terus, Serie A juga ada di urutan paling bawah dari 5 liga top Eropa soal jumlah dribble. Cuma 26,69 per pertandingan. Pemainnya jarang berani pegang bola dan melewati lawan? Betul. Dan yang paling parah, mereka menempati posisi terakhir untuk metrik PPDA. Nah, Anda mungkin perlu jelaskan sedikit metrik ini ke pendengar kita. Ya. Bagi Anda yang belum familiar, PPDA ini pada dasarnya alat ukur untuk melihat seberapa malas atau rajin sebuah tim merebut bola kembali saat kehilangan penguasaan. Semakin tinggi angkanya, semakin buruk pressing mereka. Jadi ya, secara metrik, mereka mencoba memenangkan balapan Formula 1 pakai mesin traktor. Traktor tua lebih tepatnya. Tapi argumen saya, karena kita sekarang tahu masalah metrik ini, bukankah ini bisa diselesaikan? Maksud saya, intensitas pressing, kecepatan umpan, itu semua kan bisa diperbaiki lewat sesi latihan yang lebih keras ya kan? Iya kan? Sayangnya tidak sesederhana menyuruh pemain berlari lebih cepat di lapangan latihan. Masa sih? Kan tinggal dilatih fisiknya. Masalahnya bukan di keringat atau fisik mereka. Masalahnya ada pada dogma taktik yang sudah sangat ketinggalan zaman. Mari kita lihat analisis dari Enzo Maresca dan Coach Justin di dokumen kita. Mereka sepakat Italia ini terjebak pada pakem 3 back yang sangat lambat. Oke, formasi 3 back. Kenapa itu jadi masalah besar?
Karena secara geometris ya, ketika Anda pakai 3 bek tengah, bola itu cenderung hanya berputar horizontal. Bek tengah oper ke bek tengah lain. Sangat aman, tanpa risiko. Oh, sementara tim juara mainnya beda. Jelas beda. Coba Anda lihat Argentina saat juara dunia kemarin, atau Spanyol, atau Prancis. Mereka pakai formasi 4 back. Formasi ini memaksa tim menciptakan segitiga operan yang agresif ke depan. Garis pertahanan lawan dipecah dengan tempo vertikal yang mematikan. Formasi Italia ini statis. Pemainnya cuma menunggu bola datang. Tunggu dulu. Adilkah kita menyalahkan taktik secara keseluruhan? Bukannya pelatih Luciano Spalletti baru saja mencoba mengubah DNA itu? Dia kan bilang mau transisi dari Catenaccio yang reaktif itu menuju penguasaan bola progresif. Niat Spalletti memang bagus, tapi eksekusinya setengah matang loh. Setengah matang gimana? Mereka kan mendominasi bola di beberapa pertandingan. Ya, mendominasi, tapi data dari laporan menunjukkan itu hanyalah 62% penguasaan bola steril. Penguasaan bola steril. Maksudnya mereka cuma menguasai bola di daerah sendiri tanpa melukai lawan. Tepat sekali, muter-muter aja di tengah. Tapi tidak ada penetrasi ke kotak penalti. Kenapa? Karena secara mekanis, mereka sudah tidak punya lagi sosok nomor 9 murni. Striker house goal maksud Anda? Ya, pasca era Immobile dan Belotti, mereka tumpul. Spalletti mau main ball possession, tapi pemainnya secara kultural masih percaya kalau main aman itu cara terbaik. Hasilnya, temponya lambat minta ampun. Ada contoh kasusnya di sumber kita? Ada, laga lawan Israel. Kelambatan ini terekspos sangat fatal. Anda ingat pemain sayap Israel yang namanya Solomon? Yah, yang tiba-tiba terlihat luar biasa itu? Nah, dia terlihat seperti Lionel Messi di masa jayanya malam itu. Cuma karena bek-bek Italia bereaksi 2 detik lebih lambat dari seharusnya. Maresca menggarisbawahi bahwa budaya sepak bola Italia masih memuja pemain tua dan pengalaman, tapi mengorbankan energi, tempo, dan intensitas. Astaga. Oke, saya mulai paham mekanismenya. Taktik super aman, penguasaan bola steril, dan transisi pelatih yang mandek. Tapi, mari kita tarik mundur sedikit ke Liga Domestik. Silakan. Gini, kalau taktik timnas usang, seharusnya kan pemain muda bawa IB segar dari klub. Dan Serie A itu kompetitif loh. Anda lihat Inter Milan, mereka bagus banget di Liga Champions. Bukankah liga yang penuh tekanan ini harusnya mengasah mental lokal? Harusnya sih begitu ya. Nah, Coach Justin dalam ulasannya mengusulkan ide yang menarik. Coba terapkan salary cap atau pembatasan gaji, terus perketat kuota pemain asing. Kayak di Liga 1 Indonesia, kan ada batas 7 pemain asing buat melindungi pemain lokal. Kalau Serie A berani terapkan ini, klub pasti terpaksa mainkan talenta lokal dong. Ide Anda itu terdengar sangat indah di atas kertas, tapi benar-benar mengabaikan realitas ekonomi Serie A. Disinilah kita membentur dinding raksasa yang disebut paradoks Serie A. Paradoks seperti apa? Laporan Effigici mengungkapkan fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Coba tebak, berapa persen total menit bermain di Serie A yang dikuasai pemain asing saat ini? Mungkin 50%. 67,9%. Hampir 70% menit bermain buat orang asing. Tinggi banget. Sebagai perbandingan, di Spanyol angkanya cuma 39%. Dan sumber kita memberi satu contoh ekstrim yang sempurna. Klub Como. Mereka berjuang keras dari bawah, promosi ke Serie A. Tapi coba tebak, berapa jumlah pemain Italia di skuad utama mereka? Berapa? Jangan bilang di bawah 5. Cuma 2 orang. Astaga, cuma 2. Tunggu, tim promosi kayak Como kan anggarannya nggak sebesar Juventus atau Milan. Kalau mereka lebih milih beli pemain asing, pasti ada insentif finansial di baliknya dong. Nggak mungkin cuma karena benci pemain lokal, ini soal pajak kan? Anda menyentuh inti masalahnya. Akar dari eksodus talenta ini adalah kebijakan yang disebut Growth Decree atau Dekret Pertumbuhan. Sebentar. Sebelum Anda membedah dekret pertumbuhan ini, saya harus menegaskan satu hal penting kepada Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita ini. Ya, silakan. Dokumen sumber kita menyinggung beberapa pemerintahan yang terlibat di kebijakan ini. Kami di sini tidak mengambil sikap politik apapun. Kami tidak mendukung sayap kiri, sayap kanan, atau partai manapun di Italia. Baik itu pemerintahan Conte yang memulainya, maupun pemerintahan Meloni yang mencabutnya. Kami murni hanya menyampaikan fakta kebijakan pajak ini secara objektif sesuai sumber untuk melihat dampaknya ke sepak bola. Tentu. Sangat penting untuk netral di sini. Mari kita fokus murni pada mekanika angkanya. Growth Decree ini awalnya dirancang tahun 2019 untuk menarik pekerja ahli dari luar negeri agar mau bekerja di Italia, dengan ngasih keringanan pajak masif. Kedengarannya bagus untuk sektor bisnis umum. Curkan. Gini logikanya, kalau sebuah klub mau menggaji pemain lokal Italia sebesar 1 juta euro bersih, mereka harus bayar pajak yang bikin total pengeluaran klub membengkak jadi, katakanlah hampir 2 juta euro. Oke, pajaknya tinggi sekali. Lalu kalau pemain asing? Nah, kalau mereka menggaji pemain asing dengan nominal 1 juta euro bersih yang sama, keringanan pajak dari Growth Decree ini bikin pengeluaran total klub jauh lebih murah. Bedanya sangat signifikan. Ya ampun. Jadi kebijakan pajak negara ini secara tidak sengaja memberikan diskon besar-besaran untuk pemain asing. Tepat. Ini bikin pemain lokal dengan kualitas setara jadi kelihatan mahal banget dong di mata klub. Sangat mahal. Jadi pertanyaannya, kenapa klub harus repot-repot keluar uang membina pemain dari akademi kalau mereka bisa impor pemain mediocre dari luar negeri dengan harga diskon? Efek dominonya pasti mengerikan. Sangat telak. Anda tahu berapa persentase menit bermain untuk pemain lokal di bawah usia 21 tahun di Serie A? Pasti kecil berapa? Hanya 1,9% dari total keseluruhan. 1,9%.
Itu sama dengan tidak dianggap ada. Itu menempatkan Serie A di urutan ke-49 dari 50 liga profesional di seluruh dunia dalam hal memberi waktu bermain untuk pemain mudanya sendiri loh. Wow. Makanya, talenta terbaik mereka seperti Sandro Tonali dan Riccardo Calafiori akhirnya nyerah dan berkemas ke Premier League Inggris. Mereka mencari menit bermain yang, ironisnya, tidak bisa mereka dapatkan di rumah sendiri. Jadi kembali ke ide soal salary cap tadi, ya jelas nggak akan mempan. Klub Serie A nggak akan peduli sama nasib tim nasional selama celah finansial ini bisa bikin mereka untung. Kepentingan klub dan timnas sudah berjalan ke arah yang berlawanan. Oke, logika ekonominya masuk akal meski menghancurkan. Tapi gini, kalau klub cuma mikirin profit dari pemain asing, penengahnya kan harusnya federasi. VIGC harus turun tangan dong, mereka yang memayungi timnas. Kalau klub nggak mau bangun akademi, VIGC yang harus bangun fasilitas dan perbaiki sistem usia dini. Harusnya begitu. Dan di sini saya kembali melihat sedikit peluang. Secercah harapan. Karena Presiden UEFA, Alexander Ceferin, kan sudah belak-belakan mengkritik infrastruktur Italia. Dia bilang itu yang terburuk di 5 liga top Eropa. Ya, sampai Stadion San Siro saja ditolak untuk final Liga Champions karena nggak memenuhi standar. Betul, tapi ini poin saya. Italia resmi terpilih jadi tuan rumah Euro 2032 bareng Turki kan? Tenggat waktu turnamen sebesar ini pasti akan memaksa pemerintah, federasi, dan klub buat berhenti rapat doang dan mulai membangun stadion serta akademi modern. Pasti jalan dong kali ini. Anda masih berani berpegangan pada harapan itu. Wah, Kenapa? Turnamen besar selalu jadi katalis pembangunan kan? mengharapkan Euro 2032 jadi tongkat ajaib yang mengubah birokrasi Italia itu, maaf ya, sebuah kenaifan besar. Coba kita lihat pola sejarahnya. Kegagalan infrastruktur ini bukan hal yang baru disadari sebulan lalu. Sudah lama disadari. Sudah lama sekali. Mari putar waktu 15 tahun ke belakang. Anda tahu Roberto Baggio? Legenda terbesar mereka. Ya, tahun 2010, FICC menunjuk Baggio untuk memimpin sektor kepemudaan. Dan di akhir 2011, dia menyerahkan laporan investigasi dan cetak biru. Tebalnya 900 halaman loh. 900 halaman. Iya, Baggio sudah memetakan semua krisis yang kita bicarakan hari ini belasan tahun yang lalu. Wow, tunggu. Apa sebenarnya usulan konkret Baggio di dokumen setebal itu? Dia nggak cuma minta anak-anak lari lebih kencang. Dia minta reformasi struktural total. Pertama, dia mau dibangun 100 pusat pelatihan di seluruh distrik di Italia. Jadi, bakat dari pelosok manapun bisa terpantau. Masuk akal. Infrastruktur merata. Kedua, dia menuntut ada 50.000 pertandingan kelompok umur tiap tahun buat jam terbang. Dan yang paling radikal, dia mengusulkan pelatih di akar rumput itu harus orang teredukasi. Bahkan dia merekomendasikan lulusan universitas dari ilmu di luar sepak bola. Sebentar. Dari luar sepak bola? Kenapa dia mau merekrut orang yang bukan dari latar belakang bola? Karena dia ingin menghancurkan tradisi lama. Baggio tahu pelatih tradisional Italia cuma akan teriak soal taktik, pertahanan, dan grinta atau kegigihan murni. Dia mau pelatih yang paham psikologi anak, yang bisa mengajar teknik dasar mengolah bola, bukan memaksa anak usia 10 tahun menghafal formasi 3 back yang kaku. Ya ampun. Itu rencana induk yang luar biasa brilian loh. Terus, gimana respons para birokrat PIGC pas nerima dokumen berlian dari legenda mereka sendiri nih? Mereka menyimpannya di laci meja dan membiarkannya berdebu. Serius? Nggak ada yang dijalankan? Nggak ada satupun proposal besar yang dieksekusi dengan serius. Baggio merasa cuma dijadikan maskot, ya boneka tanpa wewenang. Akhirnya tahun 2013 dia muak dan mengundurkan diri. Makanya Ceferin dari UEFA itu benar banget. Di Itali, orang cuma diskusi, rapat, tapi Baggio datang bawa flash disk isi update software canggih, tapi dicolok pun nggak bisa karena portnya nggak cocok. Sistemnya otomatis nolak karena terlalu usang. metafora yang sempurna. Jadi mengharapkan birokrasi berkarat ini tiba-tiba berubah cepat cuma gara-gara ada Euro 2032 di depan mata itu ibarat mencoba menghentikan kereta api yang melaju kencang pakai Salepita Sutra. Nggak akan bisa. Paling cuma jadi wacana politik, panitia dibentuk, foto-foto, tapi nol implementasi di lapangan. Baiklah. Kalau sudah begini gambarannya, mengerikan juga ya. Sangat. Kita punya taktik mandek, kita punya kebijakan ekonomi dari growth decree yang mencekik talenta sendiri, dan kita punya mesin birokrasi bebal yang menolak ide Roberto Baggio. Pada akhirnya, beban dari kebobrokan raksasa ini tumpah ke pundak 11 pemain di atas lapangan hijau. Selalu pemain yang jadi ujung tombak dari sistem yang gagal. Yang membawa kita pada momen klimaks dari diskusi kita hari ini, yaitu malam tragedi di laga playoff kualifikasi melawan Bosnia. Malam itu. Gini, sebagai orang yang selalu mencoba rasional, saya bisa paham kalau tekanan di laga hidup mati seperti itu sangat brutal. Pemain pasti stres berat tahu negaranya terancam absen 3 kali beruntun. Terus secara statistik, sumber kita bilang 40% gol balasan yang bersarang ke gawang mereka itu asalnya dari bola mati. Ya, dari set piece. Nah, mungkin saja di bawah tekanan psikologis yang gila itu, fokus mereka pecah pas mengantisipasi tendangan sudut dan nasib buruk terjadi begitu saja. Anda masih berusaha mencarikan mereka alasan ya? Anda terlalu baik. Tekanan mental kan nyata di lapangan. Ya, kalau keruntuhan itu murni karena kaki gemetar atau salah melompat pas tendangan sudut, kita mungkin masih bisa bersimpati loh. Tapi, laporan investigasi dari Goal.com yang ada di dokumen kita ini membongkar fakta yang, jujur saja, absurd. Absurd bagaimana? Apa yang tersembunyi di balik layar?
Ini sama sekali bukan tentang 11 pejuang Malang yang hancur karena beban negara. Ini tentang prioritas yang sudah busuk. Bayangkan ini, tepat menjelang laga penentuan melawan Bosnia, momen hidup mati, fokus sejumlah pemain di ruang ganti itu bukan membahas taktik atau memompas semangat tempur. Terus apa yang mereka bahas? Mereka malah meributkan uang. Tunggu, uang? Di ruang ganti sebelum kick-off? Betul, mereka menuntut federasi mencairkan janji bonus kualifikasi sebesar 300.000 euro. Dan lucunya, uang sejumlah itu harus dibagi rata untuk 28 pemain dalam skuad. Astaga, sebentar. Kita ini membicarakan pemain-pemain elit yang digaji jutaan euro di klub mereka, kan? Jutawan semua. Dan beberapa menit sebelum main mati-matian mencegah aib nasional, mereka memilih berdebat soal 300.000 euro yang dibagi 28 orang. Itu kan receh buat ukuran mereka. Kenapa meributkan itu di momen paling krusial? Nah, itulah titik di mana budaya itu resmi hancur. Ini bukan soal nominal uangnya. Ini soal ego, ketamakan, dan hilangnya rasa hormat pada seragam yang mereka pakai. Ketamakan kecil ini meledak di ruang ganti. Anda tahu pelatih Gennaro Gattuso, kan? Ya, legenda yang terkenal garang dan dedikasinya luar biasa. Gattuso dilaporkan sangat murka melihat kelakuan anak asuhnya yang sama sekali tidak tahu tempat ini. Harmoni tim hancur berkeping-keping tepat sebelum peluit mulai dibunyikan. Jadi, pas mereka jalan keluar lorong stadion ke lapangan, Mereka cuma sekumpulan individu tanpa jiwa yang otaknya mikirin isi dompet, bukan sebuah kesatuan tim yang siap berdarah-darah untuk negaranya. Fokusnya ambyar. Dan kalau Anda lihat statistik malam itu, angkanya mencerminkan isi kepala mereka dengan sempurna. bagaimana statistiknya? Mereka mendominasi penguasaan bola sampai 62%. Ingat soal penguasaan bola steril tadi? Ya, muter-muter tanpa tujuan. Nah, tingkat konversi peluang mereka malam itu anjlok, cuma 12%. Mereka benar-benar lupa cara mencetak gol. Laga berakhir imbang 1-1, lalu dipaksa ke adu penalti. Dan di momen adu penalti yang murni menguji nyali itu, mereka hancur lebur kalah 4-1. Selesai. Piala Dunia 2026 pun menguap. Tragis. Dan jujur saja, sangat memalukan mendengarnya. Dan perhatikan efek dominonya sesaat setelah laga selesai. Gelombang kejut dari rasa malu ini langsung ini keruntuhan moral institusi secara total. Wah, kalau kita satukan semua potongan puzzle dari dokumen kita hari ini, gambarannya sangat tajam. Sangat jelas. Absennya raksasa Italia dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya itu bukan cuma kesialan. Ini konsekuensi logis dari sebuah kesombongan panjang ya. Kesombongan taktik yang terus mengandalkan pemain lamban, ketamakan klub lewat growth decree yang menyingkirkan anak-anak mudanya sendiri, birokrasi yang begitu bebal sampai tega membuang visi Roberto Baggio ke tempat sampah. Dan puncaknya di ruang ganti tadi, mentalitas juara yang digantikan oleh perselisihan receh memperebutkan bonus di momen yang seharusnya sakral. Sejarah selalu mengajarkan kita, sistem yang busuk pasti akan terekspos. Seberapa banyak pun trofi emas masa lalu yang Anda pajang di lemari. Pertanyaannya sekarang bukan soal ganti formasi, tapi apakah institusi yang sudah hancur ini bersedia membersihkan puing-puingnya secara menyeluruh, atau cuma nempel plester di atas luka tembak? Pertanyaan yang sangat tajam. Dan pemikiran itu membawa kami langsung kepada Anda para pendengar. Setelah kita menyelami logika taktik, pajak ekonomi yang absurd, dan realitas ruang ganti yang begitu memalukan ini, ada satu pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan sendiri. Silahkan. Dengan birokrasi yang sangat kebal terhadap perubahan ini, apakah menurut Anda membiarkan raksasa ini hancur rata dengan tanah memang satu-satunya cara agar kultur baru bisa lahir kembali dari abunya? Atau, apakah kerusakan sistem ini sifatnya sudah terlalu permanen, dan Italia mungkin tidak akan pernah lagi kembali menjadi penguasa dunia seperti yang kita kenal dulu? Pilihan yang berat. Sangat berat. Untuk memastikan Anda tidak pernah melewatkan wawasan kritis ini, tekan tombol subscribe sekarang dan tetap terinformasi dengan konten yang lebih berharga.